Waktu itu saya sudah jengkel sekali karena ributnya minta ampun. Jangan nama Yesus mulai hari ini ketua tutup, tidak ada lagi ribut-ribut. Benar saudara, mulai besoknya tak ada lagi. Berhenti, tak ada lagi yang ribut nyanyi-nyanyi walaupun masih buka. Enggak lama kemudian pindah dekat WK. Dan sekarang pergumulan WK dan Pak Ica supaya berdoa memperkumpulkan kita. Hanya bilang kalian doa, saya udah pergi dari sana, sekarang kalian berjuang juga minta hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita kan sudah berdua keliling ini. Ada kabar baik, katakan kabar baik. Siapa senang kabar baik? Bukan uang nih mau saya kasih, bukan. Dijauhkan masih belum waktunya, nanti ada saat. Ya, kabar baiknya. Ada seorang bilang seperti ini, bapak-bapak kepada pendua-pendua kita. Saya itu nggak kebetulan kita dengar, kita terima itu. Bapak ini bilang, itu di Botoholu, sonari kami, kedituang, dan membayar naslinggan. Ada kerinduan nami juga, naik menentu Tuhan ini, katanya. Aku mau berbuat baik, aku mau berubah, tapi aku belum bisa tidur karena udah kebiasaan minum tuak. Kalau nggak aku minum tuak apalah 1-2 gelas, nanti malam aku nggak bisa tidur katanya. Tapi aku mau berubah. Jadi sekarang di kedai tuak, aku bilang sama teman-teman, teman-teman, sonari kita membahas-bahas hatani Tuhan mati, katanya. Karena dia rindu, tapi nggak bisa lepas. Paling tidak minum 1-2 gelas. Tetapi saya mau ada perubahan katanya. Lalu pendek ceritanya, dan sekarang mereka tiap malam memang kumpul di kedai tuak. Tapi mereka bukan lagi main sekarang. Bukan lagi nyanyi lisoi, 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 dan edenami sonari itu ngaede huria. Jadi hatani Tuhan nama hubas-basan. Jadi cukup minum tuang saute. Iman zona buta bernami alekos rohaku. Bolo hatani Tuhan do boleh malua haduan. Apa itu membahas hatani Tuhan kami? Mulai kami bilang, kayaknya gak enak kalau kita hanya membahas-bahas firman-Nya. Maunya kita nyanyi juga, memuji Tuhan. Unang BAKED dunia ini. Jadi sekarang katanya mereka nyanyi 5 lagu rohani, ya, tidak lagi lagu dunia, dan mereka masih tetap minum tuak dengan kerinduan Tuhan bekerja. Dan saya sangat percaya ini hasil doa anak-anak Tuhan. Kan doa kita, Tuhan berkata, di rumah-rumah akan ada puji-pujian, ada tari-tarian di jalan-jalan. Menurut kita bagaimana mungkin Ajibata Harapan? Tetapi dengan keadaan yang saya dengar ini, ternyata bagi Tuhan betul tidak ada yang mustahil. Amin. Dan ini doa kita bersama, biar semua dilanda, dilawan. Karena janji Tuhan, waktu kita beritakan, kita sudah lama, berapa puluh tahun kami di Ajibata ini berdoa, menyampaikan firman Allah, berdoa dan berpuasa bersama dengan jemaat, bergumul. Dan perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Walaupun kayaknya nggak mungkin, tapi saya sangat percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau batu karang itu, di atas batu karang itu, firman Allah itu membangun hidup kita. Kalau kita tetap teguh di dalam firman Allah ini, kita akan diberi kuasa untuk mengikat, untuk melepaskan. Dan saya sangat yakin banyak anak-anak muda untuk menyerahkan diri datang kepada Allah. Keluarga-keluarga diberkati, dipulihkan, ada pujian penyembahan. Maka kita mulai dari gereja kita mulai dari keluarga kita. Sudah lama dikumandangkan, tapi kalau selalu tertunda, mari jangan lagi lengah-lengah.
Mari mulai kita adakan mesbah. Kalau kami adakan mesbah 3 kali sehari dalam keluarga, 3 kali sehari kami bermesbah bersama dengan anak-anak seisi pastor, dengan harapan biar kami hanya memandang kepada Tuhan, bukan hanya karena pergumulan yang berat, tetapi karena cinta kepada Allah, belajar melakukan yang terbaik. Karena kami gak tahu apa lagi yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka di dalam beban-beban yang kita hadapi, kita dapat menyelesaikan. Jadi kunci itu ada pada kita, bukan pada orang lain. Amin. Kalau kunci keberhasilan, kunci kemenangan, kunci pengenalan akan Tuhan, pertobatan, kelepasan, itu ada pada kita. Mau atau tidak kita mengenal Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah di hari-hari terakhir. Di hari-hari sekarang ini, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, tidak akan ada yang datang. Jangan berkata aku masih muda, aku masih sehat. Mungkin kau lihat kau masih sehat sekarang. Kita nggak tahu orang sehat pun ada yang mati seketika. Minggu yang lalu tulang saya sehat, tak ada sakit, hanya sebentar sesak di dada, dilarikan ke rumah sakit, mati di tengah jalan. Sehat. Ada teman pendeta sudah lama sakit di ruang ICU, berapa lama itu habis-habisan, tetapi sekarang sehat, keker lagi, bisa khotbah lagi. Yang beda harapan, pelayanan sudah diserahkan kepada anak didiknya supaya dilanjutkan, sudah tertulis, sudah tanda tangan, sudah meterai di depan jemaat dan keluarga, supaya nanti ketika dia dipanggil oleh Tuhan karena keadaannya, anak itu bisa lanjutkan pelayanan. Sekarang mulai sehat, bisa khotbah lagi. Kemarin kami baru video call dengan dia. Waduh, udah berganti Pak Pendeta, semangat ya, luar biasa. Tapi ada juga teman kami pendeta baru sakit berapa hari, tadinya dia sehat ya, sakit cuma hanya berapa hari langsung meninggal. Jadi kita nggak ada ukuran kita hamba Tuhan, kita masih muda, kita sehat. Orang sakit seringkali takut kematian, justru orang sakit yang sering sehat jadinya. Ada orang sakit dirawat, yang merawatnya jadi sakit, yang dirawat sembuh. Karena mungkin kecapean, stres juga. Karena menghadapi orang sakit ini gak gampang. Makanya usahakan diri kita gak sakit, supaya kita sehat-sehat saja ya, kita bisa tetap kuat. Dan sekarang kalau kita mau menikmati terus kasih karunia Tuhan, carilah Tuhan. Di hari-hari ini tidak ada yang lain. Kekayaanmu, keberhasilanmu, kemampuanmu, pangkatmu tidak akan dapat menyelamatkan dan menguatkan engkau. Tetapi Tuhan, sekalipun kita mungkin orang sederhana, mari kita andalkan Tuhan. Saya berkata dalam 2 puasa berapa minggu yang lalu, saya bilang ya, karena ada kesaksian dari jemaat, dulu saya pintar di sekolah ranking terus ya, teman saya ada yang bodoh ya, kalau dia nanya ya saya ajarin, tapi sering saya dontokin karena bodoh katanya. Yang saya dontokin itu sekarang orang kaya, saya yang pintar gak jadi apa-apa katanya. Jadi begini katanya. Tapi yang saya dontokin, saya ejekin dulu, saya ketoin kepalanya, sekarang calon bupati di Papua. Tuh orang bodoh bisa jadi calon bupati, yang pintar dia juga tetap gak jadi apa-apa. Saya bilang, gak usah berkecil hati. Mungkin kalau kau kedudukannya seperti dia, gak kenal Tuhan kau. Bersyukur kau punya pengalaman gitu, bisa kenal Kristus ya, gak ada yang perlu disesali, bersyukurlah ya. Yang terutama kau sekarang ada di dalam Tuhan, pertahankan itu. Amin. Jadi gak ada yang bisa diandalkan. Kita lihat orang pintar banyak yang gagal kok. Orang yang justru bodoh, yang sekarang banyak orang berhasil ya. Orang kaya banyak yang gagal dari orang tuanya kaya. Karena apa? Mungkin manja-manja andalkan orang tuanya. Tapi lihat orang miskin, termasuk presiden kita, bisa berhasil. Tidak ada yang bisa diandalkan. Banyak orang berhasil.
Saya juga nggak pernah berpikir bisa punya pelayanan yang seperti ini, karena saya tahu siapa saya dulu. Guru-guru saya tahu siapa saya, teman-teman saya tahu siapa saya. Mungkin saya bilangan orang yang didorong kita ini, tetapi puji Tuhan saya boleh tetap melayani Tuhan sampai hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, pasti itu yang saya andalkan. Kenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, pertama kita tidak akan mudah diombang-ambingkan pengajaran apapun yang datang. Makanya kenali firman Allah, belajar firman Tuhan, berdoa, berseru, menggali firman Tuhan. Lalu kalau saudara tetap ada dalam Tuhan yang senantiasa mengajari dan membimbing kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan menemukan kita dan tidak akan mudah digoyahkan. Kalaupun belum dijawab doanya, kita akan tetap sabar. Yang pasti kita tetap ada di dalam Tuhan. Maka cari Tuhan. Yang muda-muda cari Tuhan, yang karena kau tidak dapat andalkan kekuatan. Kita melihat juara-juara yang dulu di bangsa kita ini, di akhir hidup, di akhir masa tuanya, ada banyak yang menderita. Maka yang terpenting bukan keberhasilan itu, sekalipun keberhasilan memang yang kita harapkan, tapi yang terutama tinggal tetap di dalam Tuhan. Sebab kalau penguasa itu ada dalam hidup kita, maka kita akan selalu dapat pertolongan. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Jadi jangan lagi kata orang, alamilah sendiri. Ketika engkau sakit, alami dengan sendiri bersama dengan Tuhan. Katakan saya sembuh oleh bilur-bilur. Ketika engkau sedang dikucilkan, sedang dipojokkan di dalam pekerjaanmu, andalkanlah Tuhan. Sebab Tuhan pembela kita. Dihalang-halangi kita, andalkan Tuhan. Saya melihat anak-anak Tuhan yang dihalang-halangi berkatnya oleh rekan-rekan kerjanya, tapi karena mengandalkan Tuhan, mereka bukannya mendapat yang buruk, tapi mereka